Halo Halo guys, guys, baik lagi di sini bersama gua Zidan dan teman gua. gua Giva. Jadi di sini kita berdua nih ya bakal ngebahas tentang gimana sih etika dalam merokok itu yang paling baik dan paling benar menurut kita, walaupun merokok itu sebenarnya udah nggak baik ya Nah, guys. kenapa kita di sini mau ngebahas tentang etika merokok? Walaupun kita perokok nih, misalkan kita perokok, kita harus tetap beretika kalau kita mau ngerokok. Kan banyak banget tuh ya, dan kayak pengalaman misalkan kena abu rokok pas di perjalanan, atau gue sendiri pernah ngalamin orang ngerokoknya tuh buang asapnya semburunya ke muka gue, sembarang banget. Nah, kalau kalian penasaran sama cerita kita, lanjut ke selanjutnya. Nonton terus. Gua pengen cerita tentang pengalaman gue sendiri nih, yang dimana tuh gue ngeliat ada seorang pengendara yang kena abu rokok. Jadi ceritanya tuh waktu itu gue lagi posisinya lagi di jalan nih kan, lagi naik motor biasa. Nah di depan gue ada ibu-ibu lagi bawa motor juga biasa. Nah ini ibu-ibunya tuh lagi nggak kenceng, lagi pelan-pelan, terus bener-bener udah taat peraturan berkendara banget nih, pakai jaket, pakai helm. Tiba-tiba dari samping lewat nih pengendara galon, kenceng banget lewat. Si tukang galon ini lagi lewat kan bener-bener kenceng banget tuh. Dia ke depannya si ibu-ibu ini nih, dengan posisi dia lagi megang batang rokok yang baranya udah panjang banget. Pas banget dia lagi ngelewatin, nah baranya itu tuh kena ke ibu-ibunya ini, tas pas banget di matanya. Terus tepat di depan gue persis tuh ibu-ibunya jatuh. Gue langsung dong refleks ngerem, terus gue minggir. Nah tukang galon ini masih ngebut. Nah jadi dari belakang gue juga kebetulan ada motor juga kan lagi ngebut, ngejar si tukang galon buat berhenti tanggung jawab. Nah si tukang galon ini mulai ke belakang, terus udah putar balik, dia tuh nyamperin si ibu-ibunya ini yang jatuh. Samperin, dia minta maaf dan lain-lain. Habis itu dia dikasih tau lah nih sama yang lain, kalau lu kalau ngerokok hati-hati lah bang, jadi jalan juga. Soalnya kasihan nama yang lain kan nih, kalau kena bara ya bisa bikin keributan, bisa bikin orang lain jadi celaka. Nah jadi buat kalian, kalau bisa jangan deh ngerokok di jalan gitu kalau lagi berkendara. Makanya guys, dari gue di sini tuh pokoknya lu jangan jadi orang egois deh. Dalam arti kata egois tuh di sini tuh lu jangan cuma pengen ngelepas hawa nafsu lu dalam merokok doang nih. Makanya lu bisa merokok dengan bebasnya sembarangan, bisa merokok lagi di jalan, bisa merokok lagi di dalam kamar pun, itu sebenarnya udah bener-bener apa ya, udah buruk banget sih. Sama kalau bisa jangan merokok guys. Nah kalau misalkan kalian juga udah mulai ngantuk di jalan nih, kalau bisa mendingan minggir deh, jangan merokok di jalan. Soalnya itu bener-bener udah nyusahin orang banget, udah nyusahin orang, udah nyusahin diri lo sendiri juga, takutnya lo kenapa-napa kan. Udah itu aja sih dari gue. Nah, tadi kan lu udah pada denger nih pengalamannya Zidan. Sekarang gue nih yang cerita gimana pengalaman tentang si etika merokok. Jadi waktu itu gue pernah lagi ke luar negeri, tepatnya ke Singapura. Nah, waktu itu tuh gue ke tempat namanya Gardens by the Bay kalau nggak salah. Gardens by the Bay, ya. Nah, kalian tahu kan Singapura itu negara yang sangat amat tertata lah dari peraturan, sangat tertib lah, buang sampah nggak boleh sembarangan, ngerokok pun nggak boleh sembarangan. Nah waktu itu ada satu orang turis juga kayaknya, mungkin dia nggak ngerti peraturannya atau gimana, akhirnya dia ya udah ngerokok aja, mungkin karena lagi pengen ngerokok, akhirnya ngerokok aja di tempat yang asal. Dia nggak tahu itu tempat boleh ngerokok atau enggak, sebenarnya bukan smoking area, ternyata tempat itu bukan smoking area. Akhirnya dia disamperin nih sama satpamnya atau sama security-nya di situ, disamperin untuk ditindak karena dia merokok di tempat yang nggak boleh seharusnya. Akhirnya gue ngedenger juga dia akhirnya dikenain denda sekitar 2 juta atau 1 juta rupiah gitu kalau dirupiahkan. Nah jadi pesan yang pengen gue sampaikan di sini, kalian kalau ngerokok harus di tempatnya, jangan sampai kalian ngerokok bukan di tempat merokok gitu kan, bisa mengganggu sekitar. Orang-orang di kiri kanan juga jadi keganggu yang mungkin bukan perokok, karena orang-orang yang bukan perokok itu kalau ngehisap asap rokok itu jadi bisa lebih bahaya dibanding perokok itu sendiri. Jadi kalau ngerokok tahu tempat. Nah makanya guys, kalau kita lagi di negara orang atau di, jangan negara, daerah deh, di kota orang, kita harus tahu diri. Misalkan kita perokok, kita juga harus tahu situasi dan kondisi gimana dan di mana kita harus merokok, karena jangan sampai kita udah ngerugiin diri sendiri. Pertama kesehatan, merokok udah pasti ngerugiin kesehatan, dan kedua itu kita bisa kena denda kayak yang tadi Singapura tadi, jadinya ruginya double deh. Nah dari pengalaman gue sama Zidan tadi tentang orang-orang yang merokok sembarangan dan gak beretika, gue di sini sama Zidan pengen ngasih beberapa tips nih untuk kalian gimana caranya bisa lebih beretika dan berempati sama lingkungan sekitar saat kita pengen merokok ya, Dan. Betul. Oke, jadi dari sini etika yang paling pertama menurut gue adalah lu jangan pernah berpikir atau lu jadikan mindset kalau lu merokok tuh dianggap keren, dianggap anak eksis, dianggap buat lu bisa diterima ke geng-gengan orang-orang yang jangan sampai kayak gitu hits lah ya. nih. Menurut gue kayak gitu. Oke, kalau gue yang kedua,
yang pasti nih ya, kalau misalkan kita ngerokok dan di sekitar kita ada beberapa orang, itu kita harus minta izin dulu. Misalkan di sebelah kanan atau sebelah kiri ada orang, kita pengen ngerokok, kita harus ngomong dulu ke dia, boleh nggak kita ngerokok. Jadi dianya pun kalau misalkan ngizinin kita boleh ngerokok, kalau nggak ngizinin kan tiap tahu dia keganggu gitu Tuh, kan. jadi sama-sama enak. Oke. Jadi yang ketiga yaitu hindari merokok saat berkendara biar nggak jadi dampak buruk buat orang yang di belakang Iya, kalian. sesuai cerita lu yang tadi yang Sesuai cerita pertama. gue yang tadi. Betul, itu parah banget sih kalau ngerokok di Jalan. dalam kendaraan ya. Yang keempat nih yang paling penting, kalau buang puntung rokok matiin yang benar ya kan. Betul. Karena bahaya. Ada gue pernah baca berita tuh karena puntung rokok yang nggak mati nih dan bisa sampai kebakaran karena Oh, itu puntung pernah lu rokok baca yang berita mati. Iya, gue lupa beritanya di mana, tapi bisa sampai kebakaran. Jadi kalau kalian ngerokok harus dimatiin sampai benar-benar mati ya guys, Biar aman. biar aman. Kalau bisa jangan ngerokok sih. Nah, yang terakhir kalau bisa jangan Ya, ngerokok. oke guys, jadi kesimpulan dari video ini dari gue dan Giva adalah pokoknya intinya lu jangan ngerokok. Soalnya inti dari permasalahan itu cuma gara-gara ngerokok guys. Dimulai dari ngerokok ya Cuma dimulai dari sebenarnya. ngerokok. Nah, ngerokok juga bisa bikin oksigen kita dan oksigen orang sekitar tuh berkurang kan, dan Betul. ya kan, Jadi jadi ngerugiin orang juga. ngerugiin orang-orang dan ngerugiin terutama Diri lu kita diri kita sendiri. Tapi kalau misalkan kita udah terlanjur ngerokok, pahamin betul ya gimana caranya kita beretika dan berempati di saat kita merokok. Jadi kita nggak ngerugiin orang lain, dan ya mungkin ngerugiin diri kita, seenggaknya kita nggak ngerugiin orang lain. Jadi orang lain nggak terganggu sama kita gitu. Betul. Jadi kita ngerokoknya pun bisa lebih enak dan enjoy. Kalau bisa sih lu ganti rokok jadi permen aja. Nah, Ngilangin- permen aja ngilangin mungkin. asapnya itu. Oke dari sini bersama Zidan dan Giva Kita berhenti merokok. Dadah semua, makasih. Bye bye.